Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channelnya Barakuda SKM. Ini saya berada di tengah-tengah posisi tanaman jagung. Ini kira-kira umurnya baru 13 hari setelah tanam. Dan ini varietas yang ditanam, tadi sempat tanya dengan petaninya, adalah Asia Gold. Nah, ini jarak tanamnya 40 kali 80. Jadi ini antar barisnya, dan ini antar tanamannya. Jadi jarak tanam yang dipakai adalah 40 kali 80. Bisa dilihat teman-teman ya, di sini tanaman tumbuh subur. Per lubang tanam petaninya menanam antara 1 sampai 2 benih yang dimasukkan dalam tiap lubang tanam. Dan luas tanaman ini sekitar 1 hektar. Luas tanamannya 1 hektar dan umurnya sudah 13 hari setelah tanam. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, kita lihat tanaman dari sini kelihatan cantik, tapi ketika didekati atau ketika kita melihat dari posisi dekat, tanaman ini sudah terserang oleh hama. Tepatnya di sini yang menyerang adalah hama ulat gerayak. Jenis ulat gerayaknya adalah ulat gerayak Spodoptera frugiperda. Nanti saya akan tunjukkan seperti ini teman-teman ya. Ini sangat disayangkan, masih umur 13 hari setelah tanam sudah mengalami kayak gini, berlubang. Ini akibat serangan ulat gerayak. Nah, si ulat gerayak ini ketika penyerangan adalah dia masuk ke dalam titik tumbuh tanaman jagung kayak gini, dan dia akan bersarang di dalamnya. Kemudian dia akan memakan si pucuknya ini. Kenapa? Karena pucuknya ini dia sangat lemah ya, sangat lemah, dan memang ulatnya juga di sini kita coba lihat apakah di dalamnya terdapat ulat atau tidak. Tapi setelah diamati, sepertinya tanaman jagung ini belum dilakukan penyemprotan untuk insektisida ya. Nih. Coba kita lihat. Ini tanaman jagung yang sudah terserang tadi, 13 hari setelah tanam sudah terdapat serangan seperti ini. Daunnya mengalami berlubang akibat gigitan si ulat gerayaknya. Kita akan coba lihat ya, apakah di dalamnya terdapat ulat atau tidak. Ini dia teman-teman. Ya, ini saya coba buka ya. Ini ulat gerek ini sangat cepat ya, penyebarannya sangat cepat, terus proses serangannya juga sangat cepat. Nah, ternyata ini teman-teman bisa dilihat, ini dia di dalamnya terdapat ulatnya. Nah, ini dia ya, itu dia, bisa teman-teman lihat. Saya akan fokuskan kembali ya, itu ini masih berwarna hijau ini. Ini dia, kita coba ambil ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bagaimana geraknya, sangat lincah, cepat ya. Ini penyebarannya sangat cepat teman-teman ini, dan tingkat serangannya juga cepat. Dalam waktu semalam dia bisa menghabiskan pucuk daun. Nah, kemungkinan petaninya di sini belum melakukan pengendalian. Jadi si hama ini masih berkeliaran dan tumbuh bebas di sela-sela tanaman jagung. Untuk gulmanya tergolong bersih ya. Ada mungkin beberapa gulma kayak gini. Ini masih tergolong bersih. Yang disayangkan adalah hamanya yang menyerang. Hamanya cukup banyak ya. Ini hampir semua tanamannya ini terserang oleh hama ulat gerayak, tepatnya Spodoptera frugiperda. Ini berada di wilayah Kecamatan Talisayan, tepatnya di Kampung Sumber Mulia. Ini dia teman-teman, bisa dilihat. Ini tanaman jagungnya adalah per lubang tanamnya ada 1, kemudian ada 2. Jadi
bervariasi ya, ndak selamanya 2 terus, ada yang 1, ada yang 2, kemungkinan dia nanam 2 tetapi yang satunya tidak tumbuh. Ini belum dilakukan pemupukan sepertinya. Sebaiknya kalau sudah umur segini kita lakukan pemupukan supaya pertumbuhannya juga maksimal. Nih teman-teman bisa dilihat dari jarak dekat. Nih daunnya sudah mulai terserang juga, berlubang hampir semuanya teman-teman. Ini juga. Tapi kalau dilihat dari jauh seperti ini sangat cantik ya. Tapi jika didekati dalam kondisi dekat seperti ini, tanaman ini sudah terserang oleh hama. Sangat disayangkan sekali, masih muda sudah terserang oleh hama. Oke, sekedar informasi aja ya untuk teman-teman. Ini berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pestisida pada tanggal 23 Mei tahun 2019. Ada beberapa bahan aktif yang dapat mengendalikan si ulat gerayak Spodoptera frugiperda, yaitu ada emamectin benzoat, teman-teman bisa pakai itu, kemudian bisa pakai cyantaniliprom, kemudian bisa juga pakai thiamethoxam. Jadi bahan aktif yang itu yang bisa digunakan untuk pengendalian hama UGF ini. Ini penyebarannya sangat cepat. Pertama kali masuk Indonesia itu pada saat itu ditemukannya itu di Lampung ya teman-teman. Ya, untuk monitoring ini ya teman-teman itu sangat diperlukan ya, khususnya untuk petani. Petani itu harus berkunjung ke lahannya sesering mungkin ya untuk mengamati, mempelajari, bahkan mengambil tindakan dimulai 1 minggu setelah tanam dan minimal seminggu sekali. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan ya saat berkunjung ke lahan itu antara lain ya, kita bisa lihat kesehatan tanamannya, kemudian tanda serangan si UGF ini kapan, terus kehadiran musuh alami. Karena untuk ulat gerayak ini banyak musuh alami yang mampu mengendalikan si ulat gerayak Spodoptera frugiperda. Adapun tindakan pengendalian ya, kita bisa menggunakan pengendalian secara mekanis ya, salah satunya cara yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mencari bahkan membunuh larva dan telur secara mekanis atau dihancurkan dengan tangan ya. Seperti ini kita ambil kemudian kita bunuh satu persatu, cuma ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan untuk pengendalian hayatinya kita bisa menggunakan musuh alami tadi yang berperan sebagai agen pengendali hayati yang dapat mengurangi populasi ulat gerayak Spodoptera sehingga dapat mengurangi dampak serangan. Nah, agen pengendali hayati ini ya bisa melalui predator yang memangsa si hama, bisa juga dengan menggunakan parasitoid yang larvanya merupakan parasit serangga lain. Nah, sedangkan menggunakan pengendalian kimia tadi sudah disarankan kita menggunakan bahan aktif yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti emamectin benzoat tadi. Nah, ketika penyemprotan kita lakukan pada pagi hari atau pada sore hari. Ketika pagi hari itu di mana si hama ulat gerayak ini sudah masuk ke dalam sela-sela si tanaman jagung. Sedangkan sore hari atau pada saat itu si ulat ini keluar dari tanaman jagung sehingga disitulah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Nah, penyemprotannya ini kita lakukan pada titik tumbuh tanaman jagung sehingga cara kerja si bahan kimia ini bisa maksimal mengenai si ulat gerayak Spodoptera frugiperda. Untuk pencegahannya sendiri kita bisa mencegahnya dengan menggunakan benih dan varietas yang hendaknya memiliki daya kecampah yang baik, terus kemudian bebas dari penyakit, serta varietas tahan yang bisa menjadi solusi untuk pengendalian sejak dini. Kemudian waktu tanam juga kita perlu perhatikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa dilihat dalam satu tanaman ini itu bisa terdapat 2-3 ulat gerayak yang bersarang di dalam pucuk tanaman jagung. Nah, di sini saya menemukan 2 ya. 2, sebentar saya kasih lihat. Dan dia masih kecil, ini masih instar 1 ini. Ini. Nah, ini dia. Nah. Oke. Ini 1 saya taruh sini ya. Nih, 1 nih.
teman-teman lihat. Nah, di sini bekas yang tadi saya akan ambil lagi karena memang di sini dalam satu lubang itu terdapat 2. Bentar, saya kasih tunjuk ya teman-teman. Ini sangat kecil sekali. Kita harus sebenarnya pakai pinset. Nah, ini. Ya, ini saya taruh sini lagi. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Sekecil ini. Nih. Jadi umur 13 hari setelah tanam aja sudah terserang oleh hama ulat gitu. Nah, jadi satu lubang tanam itu sampai 2, 3. Teman, itu tadi saya sudah tunjukkan beberapa tanaman yang terserang akibat ganasnya si ulat gerayak Spodoptera frugiperda. Dan jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video saya. Ini adalah beberapa tanaman yang berada di Kecamatan Talisayan, tepatnya di Kampung Sumber Mulia. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih, bye bye, see you.